Disulut persoalan kecil aja, disulut perkara kecil aja, sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan urusan-urusan syariat, udah membara, hantam sana, hantam sini. Mungkin dulu yang tua-tua masih tahu, kalau dulu kita itu hantam-hantaman sama PKI. Zaman dulu itu hantam-hantaman sama PKI. Kemudian juga hantam-hantaman juga sesama Muslim, tapi bukan sesama NU. Tapi kalau sekarang sesama NU, hantam-hantaman. Nyuwun sewu, Rois Am ini termasuk bagian dari peluru yang nyasar ke sini. Inilah namanya perang netizen, perang digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, man istafahu wajtabahu linnubuwati war risalah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billah. Al-Mukarram panjenenganipun Rois Am PBNU Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, Al-Mukarram Kiai Haji Said Asrori, Khatib Am PBNU, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, salah satu rois di Pengurus Besar NU, sekaligus beliau adalah Menteri Agama kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, sukses, barokah, dan memberi manfaat buat bangsa dan negara, khususnya buat umat Islam, khususnya lagi kalau bisa buat Nahdlatul Ulama. Para ru'asa dari pengurus besar dan pengurus-pengurus wilayah di seluruh Indonesia yang saya muliakan, mendengar sambutan dari Profesor Dr. Muhammad Nuh yang memberikan satu gambaran tentang peta Nahdlatul Ulama hari ini dan tantangan yang harus kita hadapi ke depan. Sungguh memberikan kita semuanya optimisme, sungguh memberikan kepada kita semuanya bahwa NU ke depan akan berkembang dalam sebuah kemajuan seiring dengan kemajuan zaman dan akan banyak dicintai oleh orang Indonesia sampai lebih dari 59%. Sesuatu yang sangat menggembirakan. Tentu tantangannya juga tidak sedikit. Kita juga mendengar pidato dari Ketua Umum yang
memberikan satu gambaran kepada kita bagaimana setelah Rois Akbar Kiai Hasyim Asy'ari kemudian berkembang sampai sekarang, maka peran daripada Rois-Rois itu makin menurun. Tidak sekuat ketika NU ini dipegang sebagai Rois Akbarnya adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Bahkan Gus Yahya juga memberikan satu penjelasan kepada kita, Rois yang oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu diberi mandat sebagai pemegang amanat tertinggi dari Nahdlatul Ulama, itu kata Gus Yahya seakan-akan hanya sebagai stempel saja, saking lemahnya. Jadi tadi saya mendengar pidatonya Gus Yahya tadi, mak jelep. Bahasa anak sekarang itu mak jelep. Bacaan-bacaan yang kita fahami dari kedua beliau tadi tentu menjadi bahasan dan renungan bagi kita sekalian. Mandat yang diberikan oleh anggaran dasar dan rumah tangga kepada Syuriah dalam realitas kesehariannya masih belum sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan di dalam memimpin Nahdlatul Ulama ini. Oleh karena itu, PPWK, pendidikan pengembangan wawasan keulamaan, adalah menjadi jawaban dari tantangan yang dihadapi oleh kita semuanya pada hari ini. PPWK yang meliputi berbagai pemahaman-pemahaman terhadap geokehidupan yang tentu muaranya adalah pada wawasan keagamaan, sebab memang NU ini organisasi agama, maka yang paling pokok wawasan yang mesti difahami adalah pemahaman tentang keagamaan, yaitu memahami tentang bagaimana manhaj istimbatul hukum, bagaimana memahami tentang usul fiqh, sesuatu yang sangat niscaya tanpa mengesampingkan pemahaman-pemahaman yang lain yang mesti dipahami oleh kita sekalian. Kenapa? Karena mandat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga diberikan sedemikian besar kepada para rois-rois di dalam Nahdlatul Ulama ini. Nah, dari sekian banyak tantangan itu, kalau boleh saya bicara secara real di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, memang secara jumlah, secara kuantitas, seperti yang dikatakan Prof. Nuh tadi, NU menjadi nomor 1 di Indonesia ini. 59% itu bukan main, dibanding dengan Muhammadiyah yang hanya 5% dalam hal kuantitas.
Kita juga mendengar bagaimana DNIJA yang memiliki lembaga survei juga memberikan satu pemahaman kepada kita tentang hal yang sama. Tetapi apakah ketika kita bicara tentang kualitas juga semayoritas kuantitas kita? Bagaimana tingkat keekonomi warga NU? Bagaimana tingkat kesehatan warga NU? Bagaimana tingkat keilmuan warga NU? Bahkan yang paling menyedihkan hari-hari ini, yang menghiasi berbagai sosial media, yang saling berantem karena berbagai kepentingan dan latar belakang adalah orang NU. Disulut persoalan kecil aja, disulut perkara kecil aja, sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan urusan-urusan syariat, udah membara, hantam sana, hantam sini. Mungkin dulu yang tua-tua masih tahu, kalau dulu kita itu hantam-hantaman sama PKI. Zaman dulu itu hantam-hantaman sama PKI. Kemudian juga hantam-hantaman juga sesama Muslim, tapi bukan sesama NU. Tapi kalau sekarang sesama NU, hantam-hantaman. Nyuwun sewu, Rois Am ini termasuk bagian dari peluru yang nyasar ke sini. Inilah namanya perang netizen, perang digital. Jadi perang dunia ketiga itu sudah terjadi hari ini, terutama perang melalui dunia sosial media. Kalau perang senjata ya memang mungkin baru-baru saja terjadi. Iran menghantam, Israel menghantam Iran dulu, kemudian dikirimi rudal dari Iran. Kemarin lusa Israel ngirim bom ke Syria. Ya mudah-mudahan tidak memancing negara-negara besar seperti Rusia dan Cina, Amerika untuk perang nuklir. Kalau perang nuklir terjadi, mati semua. Tapi perang digital sudah terjadi. Jujur bapak-bapak kiai yang saya muliakan, kalau urusan-urusan yang berhubungan jumlah, tidak ada yang mengalahkan NU. Tapi risiko dari keluarga besar itu memang seperti ini. Maka harus ada rumusan yang mungkin bisa kita simpulkan. Bagaimana caranya membuat warga NU yang besar ini bisa menjadi sebuah kekuatan yang bersatu. Itu problem yang harus kita pikirkan. Antara NU dengan politisi NU tidak bisa bersatu. Antara politisi NU sendiri, ya, kader-kader NU yang jadi politisi, yang satu di partai A, yang lainnya di partai B, nggak bisa bersatu. Tantangan kita semuanya. Ini tanggung jawab para rois-rois, karena hakikat pemimpin NU, nakhoda sebenarnya itu adalah ruasa-ruasa,
yaitu kita sekalian. NU ini segalanya sudah punyalah. Mau model apa saja kita punya, mulai yang paling atas sampai paling bawah. NU kita punya. Mulai dari yang namanya menteri kita punya, sampai mungkin mudin di desa-desa, kita punya semuanya. Segala macam kegiatan kultural kita punya. Tapi untuk bersatu masih jadi persoalan. Dan untuk itu kita tidak boleh menyerah. Ada pekerjaan rumah terberat bagi para kiai dan bagi ruasa-ruasa. Bagaimana supaya NU yang besar ini benar-benar besar secara realitas. Oleh karena itu dibutuhkan satu sistem yang munadzamah, sistem organisasi yang tertib, yang taat asas, yang koheren, yang tidak jalan sendiri-sendiri karena sebuah kepentingan. Saya dulu bersama Rois Am pernah menjadi wakil Rois Suriah di Jawa Timur. Rois kami itu saya dan Pak Kiai Miftah dan yang lain-lain, namanya Kiai Imron Hamzah. Pak Imron itu di mana-mana selalu mengatakan, walaupun saya punya pendapat yang berbeda, tetapi kalau sudah diputuskan oleh NU, maka itu adalah pendapat saya dan saya harus mengikuti keputusan Nahdlatul Ulama. Sikap seperti ini yang sekarang dibutuhkan. Hadirin sekalian yang saya muliakan, kita berterima kasih hari ini diberi kesempatan oleh Rois Am untuk bisa berkumpul di sini dalam rangka upaya kita untuk meningkatkan wawasan keulamaan kita yang akan kita pelajari, yang akan kita fahami min kullil haysiyat, dari berbagai perspektif. Ada perspektif usul fikih, ada perspektif organisasi, ada perspektif pendidikan, mungkin juga ada perspektif politik dan lain-lain sebagainya, sebagai tambahan dari apa yang seharusnya kita miliki. Bapak-bapak kiai yang saya muliakan, oleh karena itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, pendidikan, wawasan keulamaan, pengurus besar Nahdlatul Ulama kita nyatakan dibuka dengan resmi dengan mengucapkan monggo sareng-sareng Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya mewakili pengurus besar, mewakili Rois Am pengurus besar. Ini terpaksa saya berdiri di sini karena diperintah, dan itulah orang NU, diperintah ya nurut-nurut saja, sai-sai-sane. Oleh karena itu
monggo sarang-sarang kita membaca Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawassalafus sholih wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati muassisi hadhil jam'iyah jam'iyati nahdlatul ulama Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Wahab Hasbullah, Mbah Kiai Bisri Samsuri dan kiai-kiai yang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Demikian para kiai, pembukaan PPWK pada hari ini kita laksanakan. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.